Misteri penunggu gaib alas Roban. Di pinggiran Pantura Jawa, terdapat sebuah kawasan hutan lebat bernama Alas Roban. Konon, tempat ini menyimpan sejuta misteri. Banyak cerita beredar tentang penampakan makhluk gaib yang menghantui para pelintas malam. Pada suatu malam, Riko, seorang sopir truk pengantar barang, melewati Alas Roban. Malam itu gelap gulita. Hanya cahaya lampu truk yang menerangi jalan yang dipenuhi kabut tebal. Riko merasa ada yang ganjil. Udara terasa berat dan suara jangkrik yang biasanya ramai menghilang sepenuhnya. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyetel radio. Tetapi suara radio tiba-tiba berisik seperti terganggu. "Tolong!" Sebuah suara pelan terdengar di telinganya. Riko mengerutkan kening. Ia menoleh ke jok penumpang, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ia melanjutkan perjalanan, namun rasa takut mulai menyelimuti. Tiba-tiba, ia melihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan, mengenakan kain putih lusuh. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambut panjang yang basah. Riko menginjak rem mendadak, namun truk tetap melaju, seperti tidak mengindahkan perintahnya. Sosok perempuan itu menghilang sekejap sebelum terdengar suara gedebuk di atas atap truk. Jantung Riko berdetak kencang. Ia berhenti di pinggir jalan dan keluar dari truk untuk memeriksa. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Atap truk bersih tanpa jejak apapun. Ia kembali ke dalam truk, tapi aroma anyir seperti darah mulai tercium. Riko menoleh ke jok belakang. Dan saat itu, ia melihat sebuah boneka kayu tua yang tidak pernah ia bawa sebelumnya. Boneka itu menatapnya dengan mata hitam kosong. Riko segera membuang boneka itu keluar jendela dan menginjak gas. Namun, suara tawa anak kecil mulai terdengar dari belakangnya. Suaranya semakin nyaring. Riko memberanikan diri menoleh lagi. Dan boneka itu kembali ada di sana, duduk di jok penumpang. Seolah-olah sedang memperhatikannya. "Siapa kau? Apa maumu?" teriak Riko dengan suara bergetar. Boneka itu tidak menjawab, tapi kepala kecilnya perlahan berputar ke arahnya. Riko menginjak gas secepat mungkin, berharap bisa keluar dari hutan itu. Tapi jalanan seperti tidak ada ujungnya. Ia terus melaju, tetapi pemandangan tetap sama pohon-pohon besar yang melengkung menyerupai gerbang menyeramkan. Lampu truk tiba-tiba padam. Riko panik, menghentikan kendaraan dan mencoba menyalakan kembali lampu. Saat ia berhasil, sosok perempuan yang ia lihat tadi berdiri tepat di depan kap truk. Kali ini, wajahnya terlihat jelas. Mata hitam tanpa bola mata dengan mulut robek hingga ke telinga. Perempuan itu menatapnya tajam sebelum menghilang dalam sekejap. Riko merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia memutuskan untuk berdoa, berharap ada kekuatan yang melindunginya. Namun, suara tawa perempuan mulai terdengar dari dalam kabin truk. Ia menoleh dan melihat perempuan itu duduk di jok belakang. Wajahnya tetap menyeramkan dengan darah menetes dari mulutnya. Riko berusaha membaca doa dengan suara keras, tetapi perempuan itu mendekatinya perlahan, seolah tidak terpengaruh. Saat perempuan itu hampir menyentuh bahunya, tiba-tiba terdengar suara adzan dari kejauhan. Sosok itu berhenti, wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Sebelum akhirnya lenyap bersama suara gemuruh angin, lampu truk kembali menyala dan jalanan terlihat normal. Riko mempercepat lajunya, berharap segera keluar dari hutan terkutuk itu. Namun, ketika ia merasa aman, ia melihat sebuah tanda besar di pinggir jalan bertuliskan, "Selamat datang di Alas Roban." Riko tertegun. Ia merasa telah berkendara selama berjam-jam, tetapi ternyata baru saja memasuki kawasan itu. Di kejauhan, ia melihat sebuah warung kecil dengan lampu remang. Ia memutuskan berhenti untuk menenangkan diri. Seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerutan menyambutnya. "Malam, Pak, istirahat sebentar," tanya lelaki itu ramah. Riko mengangguk sambil memesan kopi. Ia menceritakan
kejadian aneh yang baru saja dialaminya. Lelaki tua itu menggeleng pelan. Kamu beruntung masih hidup. Tidak semua orang bisa keluar dari sini dengan selamat. Riko terkejut. Apa maksudnya, Pak? Tanyanya, meski hatinya sudah menduga jawaban yang menyeramkan. Lelaki tua itu bercerita bahwa alas Roban telah menjadi tempat tinggal makhluk gaib sejak ratusan tahun lalu. Banyak pelintas yang hilang tanpa jejak, dan sebagian besar ditemukan tidak bernyawa. Penunggunya tidak suka diganggu, lanjut lelaki itu. Kalau sudah melihat mereka, biasanya tidak akan dibiarkan pergi begitu saja. Riko merasa bulu kuduknya berdiri. Ia memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Namun, sebelum pergi, lelaki tua itu memberinya sebungkus daun sirih. Letakkan ini di kabin. Mereka tidak suka dengan aroma ini, pesan lelaki itu. Riko mengucapkan terima kasih dan kembali ke truk. Ia mengikuti saran lelaki tua itu, meletakkan daun sirih di dekat setir. Perjalanan kali ini terasa lebih tenang. Meski rasa takut masih ada, Riko merasa lebih percaya diri. Namun, di tikungan terakhir sebelum keluar dari hutan, ia melihat sosok perempuan itu lagi, berdiri di tengah jalan sambil membawa boneka kayu. Riko menginjak gas tanpa ragu, berusaha melewati sosok itu. Tapi, tiba-tiba boneka kayu itu muncul di dashboard dengan kepala yang bergerak-gerak aneh. Truknya oleng, hampir menabrak pohon besar di pinggir jalan. Riko menghentikan truk dengan napas terengah, INGA. Ia mengambil daun sirih dan mengusapkannya ke boneka itu sambil membaca doa. Boneka itu perlahan hancur menjadi debu. Saat debu itu menghilang, Riko mendengar suara jeritan panjang yang menggema di seluruh hutan. Langit yang semula gelap perlahan memudar cahaya. Matahari mulai menerobos dedaunan, dan suara alam kembali terdengar. Riko akhirnya keluar dari alas Roban. Ia merasa seolah-olah baru saja lolos dari maut. Namun saat menoleh ke jok belakang ia menemukan satu helai rambut panjang yang tertinggal. Meski sudah jauh dari hutan itu, Riko tahu misteri alas Roban tidak akan pernah selesai. Beberapa hari setelah kejadian di alas Roban, Riko merasa tidak tenang. Meskipun ia sudah selamat keluar dari hutan itu, bayangan perempuan misterius dan boneka kayu terus menghantui pikirannya. Ia sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk yang sama. Sosok perempuan itu berdiri di samping tempat tidurnya dengan tatapan penuh amarah. Merasa semakin terganggu, Riko memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang alas Roban. Ia mengunjungi seorang kakek bernama Pak Karso, yang dikenal sebagai juru kunci hutan itu. Pak Karso tinggal di sebuah desa kecil tidak jauh dari hutan. Rumahnya penuh dengan benda-benda kuno, seperti keris, jimat, dan kitab-kitab usang. Saat Riko menceritakan pengalamannya, wajah Pak Karso menjadi serius. Kamu telah menyinggung penunggu hutan itu, kata Pak Karso dengan nada berat. Mereka tidak suka diganggu. Apalagi jika kamu membuang sesuatu yang dianggap milik mereka, seperti boneka itu. Riko bingung. Tapi saya tidak bermaksud apa-apa. Boneka itu muncul sendiri di truk saya, jawabnya, merasa tidak bersalah. Pak Karso mengangguk pelan. Boneka itu adalah simbol kutukan. Mungkin kamu secara tidak sengaja telah melewati batas wilayah yang mereka anggap sakral. Pak Karso kemudian menjelaskan bahwa alas Roban adalah tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib saling bersinggungan. Ada beberapa tempat di dalam hutan yang dianggap keramat, seperti pohon-pohon besar tertentu yang menjadi tempat tinggal makhluk halus. Ada cara untuk menghentikan gangguan ini, kata Pak Karso. Tapi kamu harus berani kembali ke hutan itu. Riko terkejut. Kembali ke sana? Tidak, Pak, saya hampir kehilangan nyawa. Saya tidak mau lagi. Namun, Pak Karso memperingatkan bahwa jika gangguan itu dibiarkan, roh-roh di hutan akan terus mengikuti Riko kemanapun ia pergi. Ini bukan tentang keberanian,
tetapi tentang mengembalikan keseimbangan. Kamu telah menjadi bagian dari masalah mereka. Dengan berat hati, Riko akhirnya setuju. Pak Karso mempersiapkan segala kebutuhan, termasuk jimat pelindung, dupa, dan sesaji berupa bunga, kemenyan, serta makanan tradisional. Malam itu, Riko dan Pak Karso berangkat menuju alas roban. Perjalanan terasa sunyi. Bahkan suara serangga malam pun tidak terdengar. Sesampainya di pinggir hutan, Pak Karso memulai ritual dengan menyalakan dupa dan membacakan mantra. "Mereka sudah tahu kita di sini," kata Pak Karso sambil menatap ke arah pepohonan yang gelap. "Tetaplah di dekat saya dan jangan pernah melangkah keluar dari lingkaran dupa." Riko merasa udara di sekitarnya menjadi semakin dingin. Kabut tebal mulai muncul dan suara gemerisik terdengar dari arah dalam hutan. Sosok-sosok bayangan bergerak di antara pepohonan, namun tidak ada yang mendekati mereka. Pak Karso kemudian meminta Riko untuk meletakkan sesaji di sebuah batu besar yang dipenuhi lumut. "Ini adalah tempat mereka pertama kali muncul padamu," jelasnya. "Mintalah maaf dengan sungguh-sungguh." Dengan tangan gemetar, Riko mengikuti instruksi itu. Ia meletakkan sesaji sambil berdoa dalam hati. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat lilin-lilin kecil yang dibawa Pak Karso padam. Dari kegelapan, suara perempuan terdengar lagi. "Kau telah mengusikku. Kenapa kau kembali?" Sosok perempuan itu muncul perlahan, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Wajahnya penuh luka, dengan darah mengalir dari matanya. Ia melayang mendekati Riko, tetapi berhenti ketika melihat Pak Karso mengangkat jimat pelindung. "Kami tidak bermaksud mengganggu," kata Pak Karso dengan suara tegas. "Kami hanya ingin mengembalikan kedamaian. Apa yang kau inginkan agar kau berhenti menghantui orang ini?" Perempuan itu menatap Pak Karso dengan tajam, lalu menunjuk Riko. "Ia telah membuang boneka itu. Boneka itu adalah anakku." Riko terkejut mendengar pernyataan itu. Ia merasa ada kesalahpahaman besar. "Saya tidak tahu kalau boneka itu milikmu. Saya hanya merasa ketakutan," kata Riko dengan suara lirih. Perempuan itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Kembalikan dia padaku. Hanya itu yang aku minta." Pak Karso mengangguk. Ia menyuruh Riko untuk mengambil serpihan debu boneka yang masih disimpannya di dalam kantong kain. Riko meletakkannya di atas batu besar bersama bunga dan kemenyan. Perempuan itu mendekat. Dengan tangan gemetar, ia memungut serpihan itu, lalu menghilang bersama kabut tebal yang menyelimuti. Hutan kembali sunyi, udara terasa lebih hangat, dan suara jangkrik mulai terdengar lagi. Pak Karso menepuk bahu Riko. "Sudah selesai. Mereka telah menerima permintaan maafmu." Riko merasa lega, meskipun tubuhnya lemas karena ketegangan. Mereka berdua segera meninggalkan hutan itu. Dan kali ini, perjalanan terasa lebih lancar. Sesampainya di desa, Riko mengucapkan terima kasih kepada Pak Karso. Ia berjanji akan lebih berhati-hati jika melewati tempat-tempat keramat seperti alas roban. Namun, sebelum Riko pergi, Pak Karso memberikan sebuah peringatan terakhir. "Ingatlah, setiap tempat memiliki penunggunya. Hormatilah mereka agar kau tidak mengalami hal serupa lagi." Sejak saat itu, Riko selalu membawa jimat pemberian Pak Karso setiap kali berkendara. Ia tidak pernah melewati alas roban lagi, tetapi cerita tentang malam itu tetap menjadi pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Meskipun ia sudah merasa aman, terkadang di malam sunyi, Riko masih mendengar suara tawa anak kecil samar-samar di telinganya. Penunggu alas roban mungkin sudah pergi, tetapi bayang-bayangnya tetap hidup dalam ingatannya.